kerjaan hari-harinya ya hanya menanam bako gini, ikut-ikut Pak Kentung, hanya ngontrol, nggak jauh dari istilahnya ngontrol tuh, nggak ada lagi pulang, jam 3, jam 4 baru pulang, tengah di ngontrol aja. Ya, kerjaannya juga hanya mengurus bako, nggak ini apa sendiri sih, tinggal sama Pak Kentung. Pak, kalau ngurus bakau itu kayak gimana sih Pak? Caranya kalau ini kan pokok pertama itu nanam dulu, tanam bibit, baru dikasih tanam bibit seumur 1 bulan, baru kita kontrol lagi, baru kita pindahkan lokasi, dan 2 kali pindah lokasi. Kalau bibit kan kita tutup sama plastik, baru udah tumbuh, baru kita pisah-pisahkan. Seperti tanam cabai aja dalam plastik depot, kita kumpulkan. Sesudah tumbuh daun, kita pisah-pisahkan gitu. Kasih kayu. Ada hambatan nggak sih Pak buat nanam bakau? Hambatan? Ada. Apa tuh, Pak? Kambing, dimakan kambing, makanya kita tiap hari ngontrol, takutnya ada kambing masuk pagar kebunnya. Selama ini perhatian pemerintah ke orang-orang yang menanam bakau ini ada nggak Pak kira-kira? Ada ya? Dari pol air, supaya jangan ditebang sama masyarakat yang tidak ditanggung jawab gitu. Kita dilindungin itu bako, supaya jangan rongsor lagi. Kalau selain dari pemerintah Pak, bapak-bapak sama teman-teman bapak yang lain dapat bibit mangrove itu dari siapa ya Pak? Dari kalau nggak salah dari pokok pertama dari Pulau Seribu. Pulau Seribu? Iya, Pulau Seribu pokok pertamanya. Baru ada ditanamkan di daerah Karanghantu. Tadinya melindungi pelabuhan yang kita muara Karanghantu ini, supaya jangan longsor kebanjiran. Kalau ada bako, bagus tanaman ini. Selama Bapak menanam bakau di sini, ada keuntungan pribadi gak untuk? Ada. Misalkan kalau misalkan kita nanam bakau, Bapak panen kepiting gitu yang Ya. bisa dijual untuk nambah-nambah uang di dapur gitu. Ada. Selama ini ada Pak? Ada. Kira-kira itu kisaran berapa? Ya, apa nggak besar, paling ada yang ngasih, katanya udah saya minta 1 pohon 1.500. Saya simpan udah 2.000, kata saya tuh pindahin. Nanti saya ketanya dinilai sama pemerintah, ditanam, ikut nanam juga. Karena pokoknya kita hanya nyari bibit. Cuman temen pengen melihara, dikasih. Pak, kalau dulu hutan bakau tuh kayak gimana sih Pak yang ada di daerah sini? Boleh cerita nggak Pak? Kalau hutan bako itu kayaknya ya orang di ini sih Pak, dilindungin, nggak boleh sembarang orang masuk. Takutnya dia nebang pohonnya, kan dimarahin juga sama ini yang nanam, yang melindungi. Bisa melindungi. Iya, Kalau kehutanan. sekarang gimana tuh Pak kondisi hutan bakau yang ada di Karanghantu lah? Karanghantu. Boleh cerita nggak Pak? Sebab dijaga sih, ya namanya juga ada perorangan yang jaga gitu. Kata seperti bapak itu tuh tadi, ini bako saya, cuman hanya diaku sama orang lain, cuman saya yang modal, yang nanem, bapak itu yang punya. Buka plastiknya. Kalau nggak dibersihin, hamanya pada nempel. Oh, biar hamanya hilang gimana Pak? Hilang, kasih obat, Obat. botol, semprot, Obatnya beli sendiri nih Pak? beli sendiri. Sebotol gitu berapa? Kalau bukan botol, kadang-kadang ada yang 25 kilo 120.000. Itu belinya di mana Pak? Di pasar aja ada. Oh ada ya? Ada. Kalau itu yang ngasih uang, yang beli Bapak sendiri, apa dari Pak Kentung? Biaya sendiri gitu. Kalau nanti ada yang minat, mau modalin, kita kasihin gitu. Kalau
bakau ini pakai pupuk gak sih Pak? Tugas pakai obat, kayak caranya obat ikan di empang itu, obat tanahnya supaya subur. Supaya subur. Iya. Kalau ini udah berapa bulan nih Pak? Ini udah 2 bulan ini. 2 bulan ya. Kalau sudah nyampe 3 bulan udah ke atas, baru kita pisahin kayak gini. Kalau yang Cari. ini udah berapa bulan? Udah 6 bulan. Udah 6 bulan ya. 6 bulan jalan. Ya di sini Udah yang jadi. paling yang paling besar itu berapa bulan Pak? Paling 2 bulan udah besar. Enggak, maksudnya yang hutan yang sudah jadi. Oh, yang udah jadi tinggi. Iya. Udah 6 bulan gitu, 7 bulan gitu. Udah tinggi. Kayak gini nih. Jadi. Kita perlu bersihkan tiap hari hamanya. Kita bersihkan supaya bagus. Banyakan yang kalau nggak dijaga itu orang pada main ini tebang-tebang aja. Jadi ini yang udah jadi ya Pak? Yang udah jadi ini. Kalau udah sebesar ini perawatannya tinggal ngapain Pak? Perawatannya 7 bulan tuh sudah bagus. Tidak di ini lagi, tidak main kontrol. Tinggal mengutin bibitnya kayak gini nih. Ini. Jadi apa ya? Kita bisa tanam petik, tanam lagi bibitnya. Kayak gini. Oh. Kalau kita Itu bibit yang udah bisa ditanam Pak? bisa. Belum panjang kalau tanam. Ini masih tumbuh. Panjang. Kalau akarnya bisa sampai dalam nggak Pak? Ya akarnya cuma di atas saja, nggak dalam sekali. Tuh, cabut. Kalau akarnya, tuh. Nah kalau sudah sebesar ini berarti bakau-bakau ini bisa menahan abrasi ya Pak? Sudah istilahnya tidak diragukan lagi, sudah nggak main kontrol. Kalau sudah sebesar ini kira-kira manfaatnya apa nih Pak menurut Bapak? Maksud saya kalau tidak ada bako-bako, air hujan gede banjir, bisa tanah yang jadi pelabuhan ini bau hanyut. Kalau ada bako-bako enggak, maksudnya jadi apa ya, longsor. Iya, jadi bakau-bakau Habis yang menahan Papan abrasi bako laut ya yang Pak? menahan tanah gitu, tidak hanyut. Jadi manfaatnya baik ya Pak Baik, buat bagus. warga Karangantu sendiri Warga ini? Karangantu istilahnya kalau kita rajin menanam bako, mengurus, itu boleh. Oh hamanya kepiting ya Pak? Piting hamanya. Yang harus kita ketahui bersama bahwa mangrove itu adalah ekosistem penting buat kita di Banten ya terutama, karena mangrove itu adalah 3 ekosistem penting kalau kita mau bicara produktivitas ikan tangkap. Nah kalau mangrove kita rusak, gitu, kita akan punya persoalan dengan produktivitas ikan tangkap itu. Oleh karena itu kenapa Rekonstruksi Bumi sejak 2000 kita mulai program ini, mulai dari garis pantai Teluk Banten sampai Tangerang, bekerja sama dengan berbagai lembaga sebenarnya untuk mempertahankan itu, untuk mempertahankan agar ekosistem mangrove kita tetap terjaga dengan baik, sehingga kita punya harapan dapat terus menjaga potensi ikan tangkap kita. Hutan mangrove itu tempat ikan-ikan berbijak, dia lahir di terumbu karang. Nah biasanya besarnya itu di hutan mangrove. Nah, oleh karena itu kenapa mangrove menjadi bagian dari program penting di Rekonstruksi Bumi. Tapi kendalanya banyak. Kesadaran masyarakat terhadap mangrove itu masih rendah. Itu yang pertama. Itu bisa kita lihat kalau di Karangantu itu ada banyak tambak-tambak yang menjorok sampai ke pinggir laut. Padahal kalau mereka membuka tambak sampai di pinggir laut, potensi tambak mereka. Kebijakan pemerintah sendiri terhadap perlindungan mangrove itu masih sangat lemah. Ya, saya nggak tahu Kota Serang terkait dengan tata ruang pesisirnya seperti apa.
Tetapi seharusnya ada perlindungan atau perlindungan mangrove itu dimulai dari kebijakan tata ruang itu, gitu. Malah yang saya sempat dengar Provinsi Banten malah bikin program Waterfront City yang mengancam mangrove kalau sampai itu direalisasi, gitu. Nah, dampaknya di samping hilangnya potensi ikan tangkap kita, air laut itu masuk sampai jauh ke dalam. Kalau kita lihat di beberapa kecamatan di mana, ya di Sawalluhur, di Kota Serang, itu ada kawasan-kawasan yang kalau kita gali sumur itu airnya udah payau. Artinya bahwa air laut sudah sampai sejauh itu, lebih dari 10 kilo intrusi. Kita selalu mencoba kawasan-kawasan yang kosong kita tanamin mangrove, seperti halnya di Muara Kalibanten. Memang hasilnya agak beda, yang di kiri dan yang di kanan. Yang di kanan lebih subur, lebih tumbuh baik, yang di kiri lebih banyak matinya. Kemarin pas kita cek ternyata metode tanam yang dilakukan oleh kelompok yang yang bekerja sama dengan kita juga salah, gitu. Kita coba perbaiki. Nah, mudah-mudahan rehabilitasi yang kita lakukan nanti akan. Oleh karena itu kenapa kita selalu mendorong pemerintah mengupayakan penanganan sampah di kota agar laut kita tidak menjadi tempat sampah, tempat sampah yang besar. Ya, kita punya banyak masalah dengan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, buang sampah semaunya yang akhirnya akan bermuara di laut, gitu. Mangrove kita rusak, terumbu karang kita rusak, padang lamun kita rusak, semua karena dampak dari pengelolaan sampah yang tidak baik. Rekonversi sejak 2000 mungkin sudah menanam hampir 200.000 pohon. Ada kurang lebih 50.000, 75.000 di garis pantai Tangerang, itu tahun 2000 sampai 2002. Terus merambat mulai dari Mauk, Tirtayasa, Tanara, sampai Teluk Banten sekarang, gitu. Nah, itu kawasan-kawasan yang menjadi spot penanaman kami, gitu. Yang paling rawan itu Ciujung, ya, kiri kanan Tanara, Tirtayasa, itu terjadi abrasi yang luar biasa sebelum ada kebijakan penambangan pasir laut dari Kabupaten Serang. Nah, kondisi sekarang tambah berat, ya, karena dengan ditambah di samping dengan mekanika arus karena sedimen dan lain sebagainya, juga ada kebijakan penambangan pasir laut dan penambangan pasir darat yang dilakukan oleh masyarakat. Itu punya andil besar pada kerusakan garis pantai di kita. Kita bisa lihat beberapa titik di garis pantai kita itu mangrove-nya semakin tipis karena terabrasi. Kita pernah nanam tahun 2004 di sebelah kiri Kalibanten, itu habis karena abrasi. Kita nggak tahu penyebabnya apa, gitu. Apakah karena penambangan penambangan pasir laut, atau karena penimbunan garis pantai di Bojonegara dan Pulau Ampel yang merubah mekanika arus, gitu, sehingga membuat kawasan antara Karangangku dan Muara Kalibanten itu menjadi tergerus. Kita sudah pernah sampaikan ke pemerintah Kabupaten Serang sebelum ada kota untuk melakukan kajian atau penelitian dari dampak kebijakan pengurugan, ya, garis pantai di Bojonegara dan Pulau Ampel. Tapi sampai hari ini tidak direspon dengan baik. Ya, konsekuensinya ya balik lagi, nelayan kita yang menjadi korbannya dan petambak kita juga. Dan pada akhirnya kita kekurangan ikan. Karena nelayan-nelayan kita harus mencari ikan lebih jauh jaraknya dibandingkan dengan kondisi ekosistemnya. Kita sudah mencoba membangun komunikasi dengan pemerintah terkait dengan itu. Kita juga sudah mengajak masyarakat untuk menanam bersama-sama. Tinggal kita tunggu hasilnya seperti apa. Beberapa proyek yang sudah kita lakukan sudah kita serahkan ke pemerintah Kota Serang untuk dipelihara, gitu. Tetapi apakah itu di follow up oleh pemerintah kota atau tidak, ya kita lihat sama-sama, gitu. Yang pasti bahwa si mangrove yang kita tanam itu
relatif ya, kecuali yang di ujung muara sebelah kiri yang agak punya hambatan, yang lainnya relatif tumbuh dengan baik. Ya kita bisa lihat sekarang di garis pantai Teluk Banten, dari mulai muara sampai dengan ke Pulau Dua, Cagarawa itu banyak mangrove yang tumbuh ya, itu sekarang sebagian sudah menjadi hutan. Nah, tinggal masyarakat, pemerintah mau menjaga itu bersama-sama untuk kepentingan bersama juga.